Nah, selanjutnya sampailah kepada Dr. Bambang. Dr. Bambang ini adalah seorang senior dokter anak, pediatrician. Saya manggilnya Mas Bambang, tapi ternyata usianya lebih muda dari saya. Wah, jadi saya manggilnya sekarang ganti deh Bambang. Baik, Pak Bambang, terima kasih sekali atas kehadirannya. Saya rasa tidak usah kita sebutkan untuk waktu yang panjang. Pokoknya percayalah, Dr. Bambang ini adalah seorang senior pediatrician yang juga banyak sekali sudah menangani osteosarkom, tentunya dari aspek pemberian kemoterapi. Jadi Dr. Bambang ini di Semarang, jadi banyak berkecimpungnya di Karyadi dari awal ya Dr. Bambang. Ya, Di Karyadi jadi banyak berkecimpung di Jawa Tengah, apakah sebagai ketua IDAI dan sebagainya. Baik, waktu kami berikan Pak Bambang, tidak memperpanjang-panjang lagi, silakan. Baik, mohon izin Prof. Pak Bambang, tapi sebelum mulai itu bagus sekali baju dengan maskernya matching. Sudah dilepas, Prof. Baik, silakan Mas Bambang. Terima kasih Prof. Tati. Terima kasih kepada Ibu Rahmi dan semua pengurus UI. Kami atas nama pribadi dan teman-teman dari UKK Hematologi Onkologi yang selama ini bekerja sama dengan UI diberikan kesempatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, bisa sekali, ya. Bisa. Slide saya bisa dilihat dengan baik. Sangat baik sekali. Insya Allah nanti dalam waktu 12-15 menit. Bapak Ibu sekalian, saya dapat tugas osteosarkom untuk kemoterapi ya. Jadi gedung di sebelah ini adalah tempat di mana saya bekerja. Ini adalah gedung instalasi onkologi terpadu di mana ruang kemoterapi dilakukan di lantai 2, lantai 3, lantai 4 sampai lantai 5. Jadi ada kemoterapi rawat jalan, ada poliklinik rawat jalan dan kemoterapi rawat inap. Hanya untuk kemoterapi, jadi tidak ada tindakan bedah, tapi hanya untuk kemoterapi. Dan ini adalah salah satu pasien yang ya kita rawat sehari-hari. Baik, terima kasih. Osteosarkom tadi sudah banyak dibahas oleh Prof. Ahmad Fauzi. Terima kasih loh Prof. Saya menjadi ringan untuk menyampaikan osteosarkom, tapi kembali bahwa ini adalah yang paling banyak. Tumor primer pada tulang yang paling banyak, ya itu adalah salah satunya osteosarkoma. Meskipun ada banyak, ada sarkoma Ewing, kondrosarkom dan lain-lain. Dan ini tadi sudah sangat disebutkan lagi, paling banyak pada anak-anak menjelang remaja di atas usia 10 tahun pada peaknya antara 14 sampai 18 tahun ya. Ini kemudian gambaran klinis ini yang sangat penting dan kita mesti harus ketahui adalah nyeri tulang ya, nyeri tulang, ada pembengkakan. Ini salah satu contohnya yang kita dapat kasus baru, ini baru 2 hari yang lalu ya, kita coba untuk melihat ini ada bengkak yang tadi disampaikan juga oleh Prof. Tati dan Prof. Ahmad Fauzi bahwa lokasinya paling banyak di sekitar lutut ya. Ada bengkak, ada gejala demam, dan kadang-kadang juga ada faktor patologis. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sebetulnya bengkak ini tadi sudah disebutkan juga progresivitasnya cepat sekali, ya cepat sekali. Dan perlu diketahui bahwa penyebaran tadi juga di chat juga ada yang pertanyaannya menyebar kemana saja ya, metastasisnya di mana. Osteosarkom ini banyak metastasis di paru-paru. Ini adalah salah satu contoh kasus yang tadi disebutkan, usianya 12 tahun, ya metastasis yang sangat luas di paru, ya. Kemudian juga di tulang panjang, ya di metastasis, tapi juga di sumsum tulang. Gambarannya jelas pada sumsum tulang. Ini adalah gambaran ketika dilakukan bone marrow aspirasi, ada gambaran-gambaran sel metastasis. Ya, ini adalah karakteristik bagaimana sebetulnya kanker pada tulang itu yang sering kita jumpai. Tadi sudah sebut osteosarkom, Ewing sarkom, dan kondrosarkoma. Ya. Dan masing-masing juga mempunyai tipe atau perangai yang berbeda-beda ya, tadi sudah disebutkan kalau osteosarkom ada dari mesensimal ya, dari gangguan pada osteoblas dan lain-lain. Metastasisnya juga jelas di tulang, tadi sudah disebutkan di depan, ada di tulang, ada di paru-paru ya.
Ini adalah karakteristik dari masing-masing, apakah itu osteosarkom, Ewing sarkom, dan lain. Umurnya sama ya, jadi umurnya menjelang akil balik, menjelang usia remaja pada anak-anak itu sampai 18 tahun ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa sih yang harus kita lakukan pada tumor tulang ini, pada osteosarkom ya, terutama tadi Prof juga sudah sampaikan ya, yang satu adalah operasi, amputasi misalnya ya. Tidak mungkin tadi sampaikan mana yang harus diamputasi, mana yang harus segera dikemo ya. Yang disebutkan di sini saya akan coba untuk menekankan pada osteosarkom ya. Tadi sudah saya sebutkan juga bahwa osteosarkom ini tidak radiosensitif. Jadi salah satunya adalah dua pendekatan utama ya. Nanti Prof Tati sedikit banyak juga akan menyampaikan kalau resume ya, bahwa ini adalah sulitnya. Bagaimana tadi sudah diketahui apa yang harus dilakukan. Kemo dulu, bedah, operasi. Operasi dulu kapan, baru kemo. Ya, tidak mungkin tadi disampaikan dibedah tanpa dikemo atau dikemo tanpa dilakukan tindakan bedah. Ya, jadi ada nanti prinsip-prinsip. Nah, ini prinsip-prinsip kemoterapi. Salah satunya adalah bagaimana yang disampaikan sebelum dilakukan pembedahan, dilakukan terapi operatif, ya dilakukan adjuvan kemoterapi. Ya, adjuvan kemoterapi, kemudian dilakukan tindakan bedah, kemoterapi bisa dilakukan kombinasi, ya kombinasi kemoterapi, kemudian dilakukan neoadjuvan kemoterapi, ya. Apa yang kita gunakan atau mengapa tadi ada pertanyaan ya di chat juga sudah saya baca, mengapa harus kemoterapi? Mengapa kita memilih kemoterapi? Karena kemoterapi sebetulnya bahwa dengan pengobatan kemoterapi dia akan mempunyai respon yang bagus. Jadi ada beberapa kanker untuk mengobati kankernya itu banyak yang mempunyai respon yang cukup bagus. Salah satunya adalah osteosarkoma ini. Yang kedua, dengan memberikan kemoterapi, harapannya adalah bahwa tumornya itu akan mengecil, ya, akan mengecil, kemudian akan memudahkan Prof. Ahmad Fauzi tadi dan teman-teman ortopedi untuk melakukan tindakan bedah. Kemudian bagaimana selanjutnya? Yang berikutnya adalah bahwa dengan kemoterapi, pemberian kemoterapi akan sangat efektif ya untuk meningkatkan, membunuh sel-sel kanker yang kita tidak tahu dia ada di mana. Apakah cukup hanya ada di lokasi itu saja? Belum tentu ya, karena kemoterapi sifatnya sistemik ya. Sebagai contoh nanti kalau harus dikecilkan bisa dengan kemoterapi atau dengan radioterapi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sebetulnya kemoterapi itu akan memperbaiki atau mengobati kanker. Di samping itu dia juga bisa dipakai untuk meningkatkan kualitas hidup. Bagaimana sebetulnya kemoterapi itu bekerja di dalam tubuh kita? Tadi juga ada pertanyaan di chat, banyak sekali sudah pertanyaan ya, bahwa bagaimana sebetulnya interaksi obat kemoterapi di dalam tubuh kita ya. Obat-obat kemoterapi itu akan melakukan interaksi ya masing-masing dari kemoterapi itu masing-masing akan mempunyai peran ya mencegah terjadinya pengembangan sel-sel yang tadi kenapa sel itu menjadi ganas gitu ya. Jadi selnya itu tadi normal. Kalau normal akan berkembang menjadi sel normal lagi, tetapi pada kanker ini tidak. Sel yang normal tadinya menjadi abnormal, menjadi bertumbuh yang tidak terkendali sehingga dia akan berkembang ya sesuai dengan kehendaknya lah ya gitu ya. Dia akan disinilah letaknya kemoterapi itu akan mencegah dari pertumbuhan sedemikian rupa sehingga sel kanker tidak berkembang atau tidak bertumbuh sampai meluas ya. Apa yang harus kita berikan ya, bagaimana cara pemberiannya, bisa dengan oral, bisa dengan suntikan, dengan menggunakan ini. Salah satunya yang sering sekarang banyak dipakai adalah dengan port ini ya, atau menggunakan sebutan ya, atau langsung melakukan intraventrikular atau intratekal ya. Kita sering hampir tiap hari mungkin lebih dari 10 kali ya, atau seminggu lebih dari 10 kali gitu ya, sehari mungkin pas harinya kemoterapi untuk intratekal itu sehari bisa 10 terus penuh ya. Ruangan kemoterapi yang khusus untuk tindakan intratekal itu sampai antre itu ya. Kemudian juga bisa melakukan intraperitoneal
Itulah beberapa cara bagaimana kemoterapi itu diberikan. Apa yang terjadi ketika seorang anak mendapatkan kemoterapi? Secara umum, bahwa kemoterapi itu mempunyai efek samping, ya. Ada mual, ada muntah, ya. Jadi banyak kemoterapi yang menyebabkan mual muntah, terutama ada kelas terapi kemoterapi yang tipe berat, ya, yang tipe high sensitif itu misalnya, ya. Kemudian mengurangi nafsu makan. Apa dampaknya? Kalau nafsu makannya berkurang, berat badannya atau pertumbuhannya pasti akan sangat terganggu. Sebagai contoh misalnya pada kasus-kasus tumor intraabdominal, ya. Wilem tumor, nephroblastoma itu paling banyak, paling sering menyebabkan kelainan gizi, ya, karena nafsu makannya berkurang, ruang di dalam perut yang seharusnya bisa dipakai akan terdesak karena ginjal persis di bawah itu, sehingga mendesak lambung, sehingga dia nafsu makannya berkurang, makanya cuma sedikit sudah merasa kenyang, akibatnya tumbuh kembangnya, ya, berat badannya akan menjadi berkurang, ya, ada pertumbuhan yang terganggu, maaf, ya. Kemudian juga bisa terjadi diare, ya, diare. Bisa terjadi konstipasi. Kemudian yang paling sering dan kita selalu lihat adalah ada rambut yang rontok, ya, ada alopecia, dan ini yang paling banyak, ya, yang menyebabkan salah satunya anak tidak mau makan adalah mukositis atau ya, mukositis ini WHO juga sudah membagi, ada ringan, sedang, berat sekali, ada derajat 1, 2, 3, 4, dan ini sangat berperan di dalam bagaimana mengurangi nafsu makan, di samping karena efek kemoterapi, tapi juga karena oral seperti ini, ya. Ini cukup banyak ini, ya, paling banyak kita dapatkan di ruangan, ya. Perlu diketahui bahwa efek samping kemoterapi itu sebetulnya anak-anak itu cenderung memiliki efek samping yang lebih ringan bila dibandingkan dengan orang dewasa, ya. Oleh karenanya itu kita segera melakukan edukasi, melakukan pendekatan bagaimana anak itu makan sepanjang tadi tidak dapatkan mukositis dan lain-lain, ya. Oleh karena itu kita ketika memberikan kemoterapi, kita harus lebih hati-hati untuk menjelaskan bahwa anak pun kalau sudah mulai remaja, kan osteosarkom ini kan sudah mulai remaja, ya, sehingga dia mudah untuk dapat edukasi. Kemudian dampak kemoterapi itu di samping tadi yang disebutkan, ya, ada mual muntah dan lain, tetapi juga berdampak pada sumsum tulang. Apa akibatnya ketika itu terjadi sumsum tulang, ya? Akan mudah terjadi infeksi. Kenapa demikian? Karena sel darah putihnya, sel leukositnya berkurang, ya. Anak menjadi monokompromis sehingga memudahkan terjadi infeksi, apakah itu bakteri, virus, dan lain-lain, ya. Kemudian bisa terjadi bleeding, perdarahan, ya, perdarahan karena produk dari sumsum tulang itu kan ada eritrosit, ada trombosit, ada leukosit, sehingga memudahkan terjadinya perdarahan akibat dari berkurangnya jumlah trombosit, ya, perdarahan pada kulit, pada gusi, epistasis, dan lain-lain, ya. Kemudian adanya sel darah merah yang berkurang, tentu hemoglobin juga akan berkurang, anaknya menjadi lebih mudah capek, aktivitasnya akan sangat terganggu. Nah, reaksi ini yang selalu kita dapatkan. Saya sering sekali mendapatkan keempat obat ini, ya. Yang paling sering reaksi hipersensitif, ya, hipersensitif pada saat kita memberikan kemoterapi. Asparaginase, ya, pada kasus-kasus leukemia itu pasti menggunakan asparaginase. Reaksinya bisa sangat ringan atau bahkan sangat mengancam jiwa, ya. Beberapa hari yang lalu kita dapatkan anaknya tenang-tenang saja, berangkat dengan senang. Kemudian ketika masuk asparaginase yang pertama sudah mulai terjadi sesak napas, merah, sesak napas, gatal-gatal, kemudian terjadi shock anafilaksi, ya. Ini betul kejadian, dan saya dari lantai dasar poliklinik langsung naik seperti ke lantai 3 untuk melihat. Jadi demikian dibuatnya, ya, untuk reaksi asparaginase hipersensitif ini. Ini tentunya juga tergantung individu. Kami juga pernah mendapatkan beberapa file yang memang nomor batch-nya sama, itu kita tidak menggunakan lagi. Kemudian obat yang kedua adalah karboplatin, ya, ini juga banyak, cisplatin dan bleomycin. Ini adalah reaksi hipersensitif mulai dari yang ringan, ya, sampai mengancam jiwa. Meskipun kadang-kadang kita jarang mendapatkannya, tetapi pengalaman kami
obat 4 ini, ya terutama asparaginase yang betul-betul sangat mengganggu anak-anak yang mendapatkan kemoterapi. Bahkan dokternya pun juga harus gerak cepat untuk bisa menangani. Apa gejala-gejalanya? Ya, gejalanya itu sesak napas. Ya, ada merah, panas, kemudian timbul napas cepat, takikardi, ya, kemudian ini yang pertama kali muncul kadang-kadang warna merah. Ya, warna merah, kemudian merasa panas, kemudian merasa gatal semua. Anaknya menjadi delirium gitu ya, menjadi meracau. Nah, ini risiko yang kita hadapi. Gejala-gejala yang seperti inilah yang kita harus awasi, dan kita harus sebagai dokter harus melakukan edukasi kepada orang tua atau yang bertanggung jawab ketika mendampingi kemoterapi. Nah, sekarang dengan kemoterapi pada osteosarkoma. Tadi sudah disebutkan oleh Prof. Ahmad Fauzi. Jadi sangat terima kasih sekali, Prof. Tadi sudah disampaikan bahwa diberikan neoadjuvant dulu, ya 10 minggu preoperatif. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk mengecilkan massa tumor. Kemudian baru dilakukan operasi amputasi. Setelah operasi dilakukan kemoterapi lagi adjuvan. Ya, kenapa demikian? Inilah tujuannya agar tadi saya sebutkan sudah dioperasi, tidak disiapkan untuk kemoterapi, pasti akan menjalar kemana-mana. Oleh karenanya, kemo akan segera diberikan, ya diberikan dalam beberapa siklus, ya. Dengan setiap periode itu diikuti dengan beberapa istirahat memang, tetapi tujuannya agar ya tubuh bisa mendapatkan asupan gizi yang cukup bagus, anaknya juga sudah ya kita akan memberikan, tapi dengan siklus-siklus yang sudah kita atur sedemikian rupa. Setiap siklus berjalan beberapa minggu, ya. Jadi saya sebutkan oleh Prof juga kira-kira 10 minggu preoperatif diberikan itu, dan kita menggunakan kemoterapi yang high dose tadi sudah sebutkan, ya. Methotrexate diberikan dengan high dose, dosisnya tinggi sekali, bahkan sampai 3 gram lebih, ya. Tetapi di dalam memberikan methotrexate high dose itu kita juga memberikan rasionya, ya, dengan leucovorin untuk mengurangi atau menghilangkan, ya, kalau menghilangkan mungkin tidak sama sekali, tetapi paling tidak mengurangi risiko terjadinya efek samping pemberian high dose methotrexate. Kemudian obat-obat doxorubicin atau adriamycin, cisplatin, carboplatin, di depan tadi sudah kami sebutkan bahwa obat-obat ini sangat kelas berat, ya, kelas risiko tinggi, ya, ifosfamid, ciklophosphamid, dan etoposide serta gemcitabine. Ini adalah beberapa obat kemo. Apakah obat kemo itu mau dipakai kombinasi high dose, ya, kita yang pakai kombinasi atau digunakan beberapa. Sebagai contoh misalnya kombinasi methotrexate, doxorubicin, dan cisplatin, ya, regimen yang paling sering kita pergunakan. Ya, kadang-kadang kita juga menggunakan ifosfamid pada dewasa muda, ya. Ini yang paling sering, atau kita menggunakan doxo atau cisplatin. Ya, dari masing-masing ini pun kita harus hati-hati terhadap efek samping yang ditimbulkan, karena jujur bahwa ini semuanya adalah obat-obat yang high risk. Sebagai contoh, kita akan bicara obat-obat kemoterapi itu masing-masing. Kalau tadi secara umum efek samping yang ditimbulkan mual, muntah, diare, konstipasi, ya, efek pada sumsum tulang ini masing-masing pun ya mempunyai efek samping. Sebagai contoh siklophosphamid, ya. Siklophosphamid ini mempunyai risiko terjadinya hematuria. Kenapa bisa terjadi berdarah, kencingnya berdarah-darah? Karena ada sistitis hemoragik, ya, kantong kemihnya mengalami peradangan yang luas, ya. Oleh karenanya itu pemberian itu bisa dikurangi dengan memberikan mesna lebih dahulu dan cukup minum. Kemudian cisplatin akan menyebabkan terjadinya gangguan neuropati, nyeri pada tungkai, lengan, dan lain-lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita sudah melakukan penelitian bahwa cisplatin atau golongan platinum ini mengganggu pendengaran, ya, pendengaran nada tinggi ini sudah terbukti, dan kita sudah pernah melakukan studi tentang ini, ya, dan etoposide itu juga sama, ya, mempunyai kerusakan pada neuropati, ya. Kemudian dengan high dose methotrexate, ya, oleh karenanya itu di dalam memberikan high dose methotrexate itu harus disertai pemberian mesna, ya, rescue sebagai memberikan leucovorin, folinic acid. Penting sekali diketahui bahwa methotrexate dosis tinggi itu akan sangat mengganggu ginjal,
fungsi hati, dan fungsi ginjal. Oleh karenanya itu, kita harus mengawasi terjadinya fungsi gangguan fungsi itu. Kemudian doxorubicin. Doxorubicin itu penggunaannya juga harus mendapatkan pengawasan. Karena dia akan mengganggu, menyebabkan kerusakan pada sel-sel hati, menyebabkan kardiomiopati. Ya. Oleh karenanya itu, sebelum memberikan doxorubicin, Anda harus, atau kita dokter harus melakukan ekokardiografi dulu. Kemudian meskipun kita tahu bahwa banyak penelitian mengatakan bahwa kejadian kardiomiopati atau kegagalan jantung pada penggunaan doxorubicin itu tidak tergantung waktunya, tetapi juga sangat tergantung dari dosisnya. Ya. Kemudian bagaimana kita mengetahui efek samping? Ya, efek samping dari hemoterapi tadi, kita harus melakukan pemeriksaan darah lengkap. Apa yang kita periksa, ada hemoglobin, eritrosit, trombosit, baik sebelum maupun sudah kemoterapi, untuk memonitor apakah ada gangguan pada sumsum tulang. Kemudian untuk lihat fungsi-fungsi organ ginjal, organ hati, ya kita harus melakukan pemeriksaan kimia darah, misalnya fungsi ginjal dengan ureum, kreatinin, laju filtrasi, kemudian serum transaminase, dan lain-lain. Kemudian tadi penggunaan cisplatin, kita juga harus melakukan gangguan, karena terjadi gangguan pendengaran, kita juga harus melakukan pemeriksaan audiogram. Ekokardiogram dilakukan pemeriksaan untuk menggunakan obat-obat yang betul-betul akan menyebabkan kardiomiopati, itu doxorubicin. Nah, apa yang harus dilakukan? Oleh karenanya itu, karena saya mendapat info bahwa ruangan ini, webinar ini juga akan dihadiri oleh para penyintas, orang tua, teman-teman, ya. Jadi tipsnya apa? Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, kita harus mendapatkan informasi yang benar, ya, informasi yang tepat dari pemberi informasi yang tepat juga, ya. Kita harus betul-betul mendapatkan inform consent yang tindakan kemoterapi itu efek sampingnya apa? Karena apa? Karena kemoterapi ini adalah tindakan berisiko tinggi, dan pasien penderita yang mendapatkan kemoterapi adalah termasuk penderita dengan risiko tinggi. Oleh karenanya itu, risiko-risiko itu harus diinformasikan dengan benar, dengan tepat, ya, supaya kedua belah pihak, pemberi informasi dan penerima informasi, menyetujui untuk dilakukan itu. Kemudian diskusikan bagaimana mengatasi masalah-masalah yang dihadapi ketika terjadi efek samping yang kapanpun bisa terjadi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah melakukan monitoring. Pemeriksaan laboratoriumnya sudah disebutkan tadi, waktu yang ditentukan, kemudian kapan kita harus melakukan. Inilah beberapa yang bisa kami sampaikan tentang kemoterapi pada osteosarkoma. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Prof. Tati.